Halo pemirsa Sofina Vitox, saya kembali mengakuisisi sementara program Sofina Vitox ini di kesempatan ini karena Ibu Sofi sedang berhalangan hadir, sedang menuntaskan sebuah pekerjaan di dua tempat yang berbeda. Jadi saya terus lanjutkan dulu sampai nanti Bu Sofi pulang. Jangan marah ya ibu-ibu yang nonton ya. Hari ini saya ada tamu, seorang konten kreator, tapi sebenarnya dia punya multi job. Jobnya banyak. Dia konten kreator bukan job lah ya, nanti kita tanya. Dia adalah musisi, dia membuat konten tentang musik, dan dia juga punya bisnis sendiri. Kita sambut Yanuar Nur Rahman, tepuk tangan dulu. Masuk internet Pak. Ya aduh, ini pertama kalinya aku podcast loh. Ngerinya. Gimana? Jalan gantiin. Ngerinya. Sanggup lah. Ngeri. Ngomong Aduh. Ini pertama kalinya aku podcast loh. Kameranya di sini ya? Oh, di sini. Ya. Oh ya, jadi thank you buat Mas Pongki udah invite aku. Sebenarnya kemarin banyak yang invite karena aku belum bikin channel YouTube, banyak yang gue cancel juga. Cuman nggak tahu kenapa begitu Mas Pongki yang minta, aku langsung iya gitu loh. Ya, mungkin karena sama-sama musik lah mungkin ya. Iya sih. Deket Mas. Oh iya, dipikirnya pertanyaan akan musik, padahal tidak. Mas Yanuar ini oke. Kalau ingin disebut satu, yang sekarang saya lihat di Instagramnya Mas Yanuar. Kalau nama akun Instagramnya itu Papa Ai Maria. Ya. Apa penjelasannya tuh? Papanya? Ya itu Ai Maria nama anak. Ai Maria. Ai Maria. Oh. Disapa dulu anaknya mungkin. Iya. Anak. Biar mamanya kali yang lihat ya. Umur berapa sekarang Maria? Sekarang umur 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Iya, tapi di Jogja sama mamanya. Di Jogja. Oke. Iya. Ini merantau di sini bapaknya ya. Iya. Merantau apa kabur? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Sekarang kita bicara pekerjaan nih. Sebenarnya Mas Papa Ai Maria atau Mas Yanuar ini, namanya Yanuar Nur Rahman. Ini aslinya apa sih? Musisi atau ada bisnis lain di Bali ini? Gimana ya? Di Bali aku lagi ngejalanin banyak hal. Kayak main musik juga Mas, aku bisnis juga, aku ngonten juga. Kenapa? Karena Bali itu bener-bener surganya orang profesional. Pertama, kita bisa kerja 2,5 jam sehari, 3 jam, terus kita masih bisa do something yang lain. Iya, itu kenapa aku milih Bali juga. Oh, gitu. Okay. Ya, jadi gimana ya? Biar lebih punya opsi lebih banyak aja. Oke. Aku ngajar 10 tahun juga. Ngajar? Dulu ngajar 10 tahun. Ngajar musik? Ngajar musik. Aku lengkap Mas datanya sih. Oke. Ngajar misalnya apa? Gini ya, ngajar drum tuh aku 10 tahun ya. Ngajar itu Mas, udah fix Mas. Kalau ngajar itu sebulan 14 juta, 15 juta. Oh ya? Ya. Wah, main band 10, 20. Ya. Tier S-nya di Bali 30-an. Leader band sampai 50. Yang punya entertainment 200-an kali. Ini semua ada di kontennya dia. Ada. Ya, jadi aku suka apa ya? Suka berbagi. Ngintip invoice-nya orang, nggak boleh sih sebenarnya. Oh, ngintip invoice. Iya. Tapi ya gimana kan menurutku ini 2025. Iya. Andai pun aku nggak ngasih tahu juga kamu tahu gitu. Cuman pura-pura nggak tahu. Iya. Ya kan gitu. Jadi itu pengalamannya segitu. Yes. Oh, makanya pindah ke Bali. Iya. Tapi kalau skill aslinya yang membuat interest ke musik itu drummer atau? Ya, main drum. Karena dari kecil main drum. Pertama kali berkarir cari duit juga main drum. Oh. Cuman karena Bali gitu. Bali kebutuhan musisinya kan terlalu tinggi. Kayak dia punya 88 hotel bintang 5, 120 something hotel bintang 4, dan 7.000 restoran dan bar. Apa lo dia? Iya. Edan nggak tuh? Wah, saya nggak salah pilih tamu ini. Itu belum kekontenin loh Mas. Oh, belum. Ya, abis ini. Ya, soalnya nanti gimana ya? Artinya apa? Angka segitu banyak hotel tuh dan bar itu artinya apa? Gini. Aku kan takutnya gini Mas. Ada yang ngerasa gini nih, kayak ini kenapa sih harus dikasih tahu sama orang-orang? Nanti orang tuh malah migrasi ke sini semua. Ya. Gitu. Ya, memang sih menurutku di Bali itu lagi oversupply. Oh. Jadi karena tadi kan Mas sudah kita buka lah ya. Ada 88 hotel bintang 5 dan 7.000 restoran dan bar. Aku tuh ngitung Mas, ada sekitar kalau pakai probability 2000-an musisi yang jereng tiap hari. Jereng tiap hari itu 2000 something. Karena ada yang nggak main,
berarti musisinya itu sekitar 3.000. Nah, terus share market ini dipegang sama gerombolan ini. Itu ya itu tar pemetaan lagi. Ya. Istilah gerombolan itu hanya istilah, maksudnya kelompok ini. Kelompok ini ya itu maksudnya dia udah ada ya apa ya, ada mappingnya lah. Ada mapping di Bali itu misalnya yang main di kawasan sini itu siapa-siapa aja. Oke. Di mana sih Batu Belik? Itu siapa-siapa Kute, aja. Batu Belik. Nanti yang di Legian tuh siapa-siapa pemainnya. Yang suka wedding itu siapa-siapa. Enak kok, mappingnya jelas. Terus pengetahuanmu akan itu berpengaruh nggak dengan pendapatan ataupun profesimu sebagai musisi? Ini pertanyaan yang sulit dijawab ya, karena aku lagi bukan jadi job maker. Bukan job maker? Bukan. Oh, oke. Aku gini Mas, aku tuh kan buka informasi biar teman-teman itu, maksudku tuh punya kemandirian gitu loh. Punya kemandirian? Kemandirian as job maker. Oke. Ya, gini loh, misalnya gini nih, ini ada wedding nih. Ini mulai nyenggol nih, wedding nih. Ya, misalnya ya. Kontennya dia sebenarnya, oke. Wedding nih, misalnya taruhlah hotel A, yang kan kita tahu kalau hotel di Bali itu satu malam 13 juta, ada yang 20, daerah-daerah Nusa Dua lah. Kan kita semua tahu Mas, kalau invoice-nya itu kalau kita dipakai wedding 35 juta lah. Berenam. Aslinya segitu? Aslinya Mas, anak bandnya kan terimanya 1 something. Gitu loh Mas. Ini terungkap, oke. Nah, terus? Maksudku gini, kan aku tahu kenapa kamu tuh nggak bakal pernah bisa jobnya gede. Karena kamu tidak punya nyali, karena tidak punya informasi. If kamu punya informasi, misalnya gini, klien nelpon, weddingnya di mana? Hotel A. Cek dulu kamar di Google, 13 juta. Sip ini, 30 lah. Ngerti Mas? Ngerti. Jadi kita tuh punya nyali, kita tuh ada mentality, as job maker itu berani sikatnya gede. Terlepas bagaimana kamu ngelola uang, bagi-bagi sama teman-teman bawahan, ya Mas ngerti lah ya. Proposal awalnya ini yang penting. Iya, yang penting. Karena itu yang bikin kita tuh sejahtera. Itu kan informasi yang harus dibuka, bukan harus ditutupin. Angle-nya menarik loh ini. Iya, Angle-nya itu sebenarnya gini, bukan melawan ya, tapi lebih tahu bagaimana adjust. Iya, benar. Iya, kalau ngelawan sih enggak, kan sama-sama butuh kita. Sama-sama benar. Tapi punya setup mental di mana kita tahu apa yang kita bisa berikan dan kita tahu mapping. Yes, benar. Sehingga pricing itu fair. Ya, benar. Oh, itu yang kamu perjuangkan di konten-konten salah satunya ya. Iya, bagi knowledge lah Mas. Bagi knowledge. Karena kelihatannya itu gimana ya? Orang tuh ngerasa ngerti padahal enggak. Gitu loh Mas. Yang aku rasain, enggak nih, kamu enggak ngerti. Kalau ada share market yang ini. Oh, tapi itu pernah dipraktekkan langsung sama Mas Januar? Aku pernah. Berarti Anda pada saat itu sebagai job maker? Iya. Cuman karena aku sudah tidak job maker lagi. Oh, kenapa kok malah berhenti? Itu kan yang gede duitnya. Nah, itu dia Mas. Apakah ada penolakan? Enggak. Atau mikirin yang lain justru? Aku takut sombong Mas, tapi ini enggak apa-apa kan, ini konteksnya bukan pamer, ini konteksnya berbagi. Aku tuh enggak gila-gila duit banget. Oh, I see. Bukan tujuan utama lah duit itu ya. Enggak apa-apa duit ya. Kayak maksudnya gini. Tadi kan aku udah kasih tahu semua. Berapa sih dapatnya main band tuh berapa? Iya. Gini, aku tuh ngajar tuh dapat segitu, 14 juta. Iya. Kalau aku main band tuh serius, dapat 20 something. Ya gitu. Aku mau ngapain lagi? Mau jadi as operator recording. Aku 2 tahun tuh. Oh ya, di mana? Ya di Balikpapan. Ya, aku 2 tahun as operator recording. Jadi aku tahu ini ngasilin uang berapa sih. Jadi kenapa aku ndak ngelakuin? Karena, nah itu juga sih. Aku tahu uangnya berapa. Kalau aku ngonten tuh malah gini Mas, aku nggak tahu uangnya berapa. Iya, ngonten tuh nggak tahu uangnya berapa. Nggak tahu aku Mas, kayak misteri aja. Aku juga nggak cari follower. Kenapa aku milih segmen yang berat? Nah ini juga aku ngomong. Biar bisa diajak Mas Pongki. Diajak sama ketemu orang lain lagi ketemu gitu ya? Di level yang berbeda gitu ya. Beda. Ya maksudnya bener kah? Kan sama uji pikiran kan Mas? Iya, uji pikiran. Pikiran tuh ya cuma pikiran. Kalau kamu nggak taruh di publik ya pikiran itu jadi apa gitu. Betul. Ya aku coba pikiranku aku taruh di publik. Orang di level Mas Wonggi, di level musisi nasional tuh dengerin aku nggak sih?
Ternyata didengerin. Dengar. Kalau aku mau cari follower Mas, aku bagaimana main lagu Sempurna satu senar. Ting 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 ting. Nah itu followernya banyak. Ngerti ya? Ya aku nggak cari, biarin aja. Itu sih. Ngerti, iya. Aku mendengar atau melihat atau memperhatikan konten-kontennya akun @papa_aimaria itu atau Mas Januar ini karena selain musisi, aku ini juga anak nongkrong, juga bapak-bapak nggak ada kerjaan juga kadang-kadang. Jadi konten-konten seperti itu menambah wawasan saya ketika saya tidak lagi bisa nongkrong normal. Iya ngerti. Ya, nggak ada diskusi panjang kita waktu muda. Betul sih. Dibantuin sama konten-konten kayak Mas Januar ini. Angle-nya WO begini, angle-nya pemain band sekarang begini. Yes. Oh begitu, aku jadi tahu. Nah, bahkan sempat jadi omong. Nah, bicara kita masuk ke yang esensi dari undangan saya hari ini adalah masalah konten-konten dia yang berani nyenggol siapa-siapa. Artinya gini, nyenggolnya itu pun beda guys. Makanya saya mau undang karena kita tidak mencari ribut ini, bukan mencari drama, bukan. Angle dia itu bisa dia pertanggungjawabkan dan dia bisa jelaskan secara lucu dan secara akurat gitu. Contoh kita langsung ambil ya, angle kita bicara Mas Januar sebagai content creator nih, ya. Dia punya background musik dan dia punya background bisnis. Itu penting, itu yang membedakan. Yang pertama adalah keberanian dia menyenggol atau postingannya itu mengkritik secara telak Mas Denny Caknan. Kritik kok di belakang, depan orangnya langsung. Ngerinya. Mas aku tuh nggak nyaman sama lagu ini. Lagu ini tuh kan mainnya di Fish. High kendangnya itu di Acres. Low pitch-nya itu di Emol. Nah terus pitch-nya juga agak kurang beberapa sense lah. Yang kedua registernya tuh di C4. Itu kan oktav-oktav gitar ya, oktav piano gitu. Yang ketiga rootnya kan di Fish. Terus dia tuh mainnya di Mi sama La. Mungkin kalau Do sama Sol, mungkin kupingku lebih adjust. Jadi lagu ini tuh jelek bang. Ya enggak. Ini loh ditonton 171 juta orang di Indonesia. Ya, mengkritik secara telak Mas Denny Caknan. Kalau lihat kontennya itu salah satu yang dikritik. Poinnya adalah suara atau frekuensi kendangnya. Kendangnya di lagu tertentu ya. Aku lupa lagunya apa. Tapi itu kemudian dikritik dan dijelaskan kenapa dia mengkritik. Nah, perkara Denny Caknan merespon apapun itu bagi saya sudah tidak terlalu penting. Tapi yang penting adalah kenapa dia mengambil angle itu. Nah, bisa dipertanggungjawabkan nggak di sini gitu? Ntar gimana ya? Nanti akan saya tunjukin itunya di sini. Dari aku aja dulu mas. Aku sendiri kan orang yang punya preferensi musik barat. Oke. Aku ya. Jadi saat aku mendengar sesuatu yang tidak barat itu nggak bisa terima mas. Oh settingannya barat nih? Iya. Western musical instrument. Iya. Frekuensi. Iya. Kalau tradisional musik kita kan nggak off bisa. gitu ya? Iya. Aku nggak bakal dengerin musik tradisional mas. Nggak bisa aku. Serius mas, ini ya dibilang jahat atau gimana, bukan nggak cinta budaya, bukan tapi nggak bisa. Iya, karena suka nggak tuning, nggak 440 intinya lah. Betul. Ya ini teknis ya. Teknis ya, cuman kilohertz. Nah gitu. Tapi kok ada yang terima dan banyak gitu. Oh ini menggugah nih. Iya. Maksudnya gini, ya kesini-kesininya juga aku lagi apa ya, lagi naro ego lah. Ego nggak ada, aku nggak ngerasa penting. Ada aku, nggak ada aku, nggak apa-apa dunia ini. Selera aku tuh bukan sumber kebenaran. Ya itu sih mas, ya dorongannya. Terus itu di konten itu, aku bilang suara kendangnya tuh nggak masuk karena lagunya di nada apa, kendangnya tuh di notasi apa. Yes. Itu tidak ada dalam nada itu kak. Kalau nggak salah gitu. Iya benar-benar itu dia di Mi sama La. Karena chordnya kan mayor banget ya. Iya, ini musisi ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa diikutin aja. Jadi karena lagunya tuh mayor banget chordnya. Jadi mungkin kalau Do sama Sol enak karena dalam extension chord itu masuk. Rumusnya nggak gitu deh. Iya. Ya misalnya teori harmoni deh. Ya teori harmoninya nggak gitu. Ya. Tapi gini mas. Jadi gini, sorry, aku permudah buat yang nggak ngerti musik. Oh iya. Jadi setiap instrumen itu ada frekuensinya. Setiap frekuensi itu kita namain. Ya, misalkan frekuensi A itu sebenarnya tuh berapa kilohertz, berapa B itu berapa kilohertz. Betul. Nah, dalam satu komposisi itu yang kita sebut harmoni
biasanya itu yang semuanya duduk pada tempatnya. Jadi kalau frekuensi ini itu di sini tuh biasanya ada rumusnya, ada teorinya. Makanya musik tuh bisa disekolahin. Betul. Ada teorinya. Nah, dalam kasusnya lagu Denny Caknan ini judulnya apa yang dipermasalahkan? Sugeng Dalu. Sugeng Dalu itu selamat malam artinya. Sugeng Dalu itu si kendang ini dinyatakan oleh Mas Yanuar itu dia nggak masuk dalam keluarga yang seharusnya Iya, betul. putaran chord ini Ya, itu yang betul, terjadi. itu. Terus dia bahas gitu ya. Nah, ada salah satu sumber yang aku suka, Mas. Karena aku lagi mempelajari neuroscience. Neuroscience, oke. Ya, kan lagi happening lah ya. Aku kan udah mantengin udah lama sih. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Neuroscience, oke. Ya, kan lagi happening lah ya. Aku kan udah mantengin udah lama sih. Dari dulu aku suka baca bukunya Daniel Goleman gitu. Nah, terus aku sama pakar-pakar neuroscience tuh, aku suka mantengin interviewnya. Musik tuh apa? Gitu. Apa sih musik itu? Skill tuh apa? Gitu. Secara definisi. Oh, gini. Musik itu apa yang membuat otak manusia itu nerima musik? Oke. Ternyata gini, penelitiannya ada, jurnalnya banyak sudah sekarang. Nomor 1 itu adalah rhythm. Iya. Ya, nomor 2 adalah timbre. Timbre, warna ya. Ya, Oke. frekuensi. 3 itu nada. Malah vokal nyanyian itu Nyanyian belakangan. Bahasa itu adjustment terakhir. Jadi gini Mas, karena ritmenya bagus, lagu itu diterima. Ya, oke. Ya. Taduk, Iya. taduk itu dulu, belum Iya, ada lagu, belum. belum ada vokal, Iya. belum ada gitar. Terlepas nadanya, timbrenya, Iya. lari-lari dikit, nggak apa-apa Mas. Oke. Jadi kita dapat beat Ya, benar. itu sampai ke level grassroots pun memahami. Ya. Jadi aspek dasar, gini Mas, kita masih dengerin bunyi gerimis. Gerimis. Ya, gerimis itu kan ada sequence. Ya. Dosa gitu. Karena Ada sequence, ada urutan. ada yang diulang-ulang. Ada putaran. Misalnya bunyi kodok gitu. Iya. Ya kodok Bangkong. ya kan tung reket. Ya. Kita dengarnya itu ada polanya. Ya. Kita tuh menikmati pola itu. Makanya kita suka dengerin bunyi. Makanya kita accept Yes. itu. Jadi bukan lagi. Nah, aku tahu Mas, kita kan belajar musik kayak gitu. Musik adalah nafas yang capek. Filosofis ya. Capek. Belum mendasar Nggak itu ngerti ya. aku. Nggak. Kalau kalimat itu belum mendasar. Iya. Oke. Iya toh, begitu. Nah, jadi karena aku ngelihatnya ilmiah, pembuktiannya ilmiah dong. Oke. Ya jadi kenapa Denny Caknan bisa aku ilmiahkan? Angkat sebagai konten ini. Iya, aku berani angkat juga. Ya aku karena ada materinya. Cara kerja otak tuh gini sih Mas sebenarnya. Kenapa sih manusia itu terima musik? Ya. Nanti belum lagi ada lagi Mas lebih subnya. Nada-nada apa yang diterima ini manusia yang paling nyaman? Nada-nada apa yang diterima manusia yang paling nyaman? Iya, ada itu Mas. Nada-nada ini tuh nyaman. Oke. Nah, mayor minor gitu ya, mungkin. ini belum banyak yang bahas ini. Kalau yang melakukan cara kerja otak, jadi dia bikin musik itu nggak pakai imajinasi lagi, tapi bagaimana cara kerja otak manusia. Itu K-pop. K-pop ya. K-pop itu mukanya didesain Demikian rupa. iya,
itu kan harus, serem itu golden ratio itu mukanya. Iya. Mas itu Konsentrasi. mereng dikit nggak bisa itu mas, Nggak bisa. golden ratio itu Iya, mukanya. Jadi ada cantik mutlak guys ya, cantik itu udah relatif, cantik itu mutlak, jelek yang relatif. Nah ini harus sepakat dulu Cantik ya. itu mutlak, jelek yang relatif. Jelek yang relatif ya, inget ya, jangan dibalik-balik logikanya. Nah itu dia mas. Nah jadi aku ngelihatnya gini, si K-pop itu dia tahu muka-muka apa yang digemarin manusia. Dia itu cuma memperbanyak variabel mas, memungkinkan laguku disenangin orang sebanyak mungkin. Sudah mas, dia nggak bilang Iya. pasti sukses laguku nih. Nggak gitu kan. Nggak gitu. Nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Dalam kasus. Cuman kita nambah kemungkinan. Nah, kemungkinan. Ya itu dia mas. Jadi ketika orang mau appreciate looks, dia siap. Yes. Orang mau appreciate sound, dia Yes, siap. siap. Karena si musik K-pop itu western ya sebenarnya. Western banget, ya. Dia bukan tradisional Korea itu. Ya. Kemudian dia mau appreciate apa nih? Visual secara keseluruhan, Ya. mereka siap. Betul. Kalau semua itu sudah ready, udah prepare, maka kemungkinan kita untuk ngefans makin gede ya. Iya. Kayak nggak ada celah gitu untuk Betul. nyela gitu ya. Nah, gini aja deh. Kalau yang lihat gimana ya? Kalau di iPhone tuh kan kalau kita lagi buka file audio tuh ada grafik kan. Grafik ya. Nah, itu kan kelihatan Mas. Kalau bunyi drumnya itu nyaring. Tinggi dia, peak gitu. Tinggi, iya. Kalau Indonesia malah aneh. Malahan nih. Aneh kalau orang Indo Oh, kan. malah aneh? Iya, kan kalau mixing vokalnya yang nyaring. Oh iya pop. Standar Iya, label Indo kan? Saya baru bahas juga kemarin. Nah, itu jadul aja Mas. Iya. Itu tuh main kira-kira. Iya. Nggak pakai nirosan kayak gitu. Oh, Nurusan tuh nggak seperti Nggak kayak itu. gitu. Makanya, ya filosofis kayak gitu Mas. Dia kan cari yang kira-kira aja, bener kah cara kerja otak kayak gitu? Kan nggak gitu ya. Iya. Ya, tapi ya sekarang sudah udah mulai paham ya. Makanya Donald Trump juga bisa jadi presiden. Donald Trump tuh yang melakukan neuroscience tuh. Iya. Ya, dia cara kerja bagaimana ya? Orang ini milih aku. Nah, tuh dia ngerti. Iya, dia pakai satu titik-titik di mana orang tuh bisa mengerti dan akhirnya bisa diarahkan untuk vote dia. Iya, bener. Yang apa poin-poin kayak Make America Great Again Iya. itu kan nasionalisme. Nasionalisme. Orang Karena- tuh suka nasionalisme gitu ya. Ya, itu karena emosional kan Mas. Nah, tapi Kita nih budak emosional aja gitu. Budak emosional. Sebelum sampai ke Donald Trump, Denny Caknannya protes nggak? Enggak. Enggak? Mas Denny, aku tahu sih. Maksudnya aku ngonten ya belajar retorika kan, Mas. Bagaimana sih kita kritik orang yang sehat, baik dan benar. Kan ada semua ada etikanya. Aku ada beli buku sih itu. Buku Maksudnya, etika? Ya Nanti bukunya kita masuk ke etika juga itu seru tuh. Iya, walaupun dia relatif, tapi kecenderungan kalau begini, kita ngomong begini, itu orangnya terima. Untuk kelas Mas Denny teknik itu ya, teknik berkomunikasi Iya, betul. secara batasan etika. Iya, betul. Mas Denny-nya pun nggak marah. Nggak. Nge-DM nggak? Nge-DM. Terus bilang apa? Kalau boleh dibocorin. Nah, di repost aja. Oh, di repost. Oh, Iya. dia kayak Masku malah gitu. oh malah seneng ya. Seneng dia Diperhatikan gitu. secara teknikal ya. Iya. Mungkin Mas Denny Caknannya pun nggak mikir kayak tadi frekuensi tepatnya di mana Enggak, ya. Iya. Emang enggak, pasti kebetulan, Mas. Ironinya seperti yang Mas Yanuar bilang tadi, yang dikritik secara frekuensi teknis neuroscience tadi, yang nonton berapa lagu itu? 171 juta. Itu kan seru. Seru, iya. Itu membuktikan apa? Ya begitu, bagaimana cara kerja otak manusia menerima musik. Oh, Buk- ritmenya. Iya, bukan lagi ini karena AI apa ini kan lagi rame Mas. Iya, Ya, iya, gini iya. ya. Nah, AI. musisi ini terlalu eksistensialisme, musisinya itu ngerasa penting banget. Wah, ini tak quote nanti tak. Ya, dia Karena musisi. ngerasa ya namanya kita kan platonis. Terus secara Islam kita berkembang kayak Imam Ghazali gitu. Bacaan bukunya ya Ulumuddin, tasawuf, kebatinan yang berkembang Iya, ya di Indonesia. Iya, iya. Aku ngelihatnya gitu juga sih. Ya gimana? Jadi manusia ngerasa penting. Ya gitu Manusia sih, Mas. merasa penting. Penting. Pusat dari semesta. Iya, platonis banget kan. Platonis ya. Ya sekarang nggak berlaku. Kita sudah ngerti bagaimana alam semesta ini bekerja dengan hukum-hukumnya. Alam semesta punya hukumnya sendiri. Iya, kalau kita lawan kan kita gampang menderita, Mas. Contoh gravitasi kamu lawan, lompat Iya. dari tebing mati ya. Mati. Itu hukumnya ya. Iya. Makanya jangan dilawan. Jangan dilawan. Kena hujan basah. Basah. Itu nggak seruat-ruat ngomongnya. Kita ngomongin hal yang sehari-hari aja. Api panas. Ya, kita bicara konsekuensi kan. Konsekuensi, Nah, ya. iya, makanya tadi tuh kalau kita ngasih tahu informasi kan pasti ada konsekuensi yang terjadi atas Iya, informasi itu. Iya, iya.
iya. Seru ya, ini cuman perkara kendangnya Denny Caknan, Ya, tapi menyentuh ke neuroscience sama Donald Trump. Maksudnya ini angle yang makanya saya mengangkat ini karena Mas Januar punya angle itu, bukan cuman cari viewers. Bahkan Mas Januar nggak punya YouTube ya? enggak, belum. Jadi kontennya itu tidak dimonetis di YouTube ya? Enggak. Niat pure bagi-bagi aja, Mas. Saya cerita. Mental guru kali Mas ya? Ya, karena terlalu lama kan. Aku ngajar dari umur 15 loh, Mas. 15 tahun aku udah ngajar. Itu kan titik yang nyaman sebenarnya ya. Kerjanya Apa gaji ya? segitu, tapi apa membuatnya off lagi dari Ya itu, Mas. Kalau ketahuan duitnya nggak enak, nggak seru. Oh, nggak suka dengan sesuatu yang stabil ya? Nggak suka. Oh. Dapat 20, ngapain udah? Ya udah mentok Ya, di situ. ya kalau mau 20. Kecuali yang punya sekolah sekalian. Iya, itu bisa jadi. Ya. Itu pun ketahuan kok, Mas. Oh, ketahuan ya? Nah, itu nggak enak kan. Aku tuh ribut, Mas. Oh, ribet sebenarnya. Mas, kamu kira Kak, aku lihat gini ya. Aku ngitung nih habis berapa. Serius. Oh, ya habis berapa banyak memang. Nah, itu aku tuh Pola otakmu kerja begitu. iya, jadi misalnya kayak mau perang gitu, ya kayak Bali gitu. Kenapa aku harus cari jumlah musisinya berapa? Ya ini yang main jazz misalnya, ini yang main jazz, ini orangnya, ini mbah-mbahnya, ini yang pegang job-job gede. Harus ku mapping, Mas. Gak bisa aku, nggak tahu lah, ribet lah. Kamu cocok berarti mungkin jadi orang bukan hanya performer, tapi mungkin jadi di belakang layarnya mungkin lebih cocok karena beban yang mikir gitu kan memang harusnya orang di belakang layar. Iya sih, bener sih, Mas. Mungkin dengan pola pikirmu gitu bermanfaat buat banyak orang yang memang mau belajar dan tidak hanya menebak-nebak langit ya. Maksudmu gitu kan? Ya, betul, Mas. Nebak-nebak langit nih, Ya. rezekiku kapan datang? Betul. Ya di mapping dong kalau Ya, gitu. bener. Fenomena sudah tidak ada lagi. Apa yuk fenomena? Sebutin aku satu fenomena, Mas. Semuanya bisa di Ada predik. ilmiahnya? Ada. Bisa di Kayaknya ya. Tapi sepengetahuanku sudah fenomena tidak itu ada. dalam arti tidak terjelaskan. Tidak ya? terjelaskan. Ya. Andai pun alien ada. aja belum datang. Hah? Alien belum datang. Tapi kan evidence memang tidak ada. Belum ada. Ya. Ya, belum ada. Kalau ada evidence-nya mungkin bisa dijelaskan. Iya. Gitu. Oke. Kemudian ada satu lagi postingan yang menarik yang waktu itu cukup menggegerkan nasional di kalangan musisi. Ya. Mas Januar ini sempat memposting tentang teman-teman kami, teman-teman kita juga semua musisi yang tergabung di aksi ya. Postingannya adalah tentang Agnes. ya Agnes dan Arif. Apa sih waktu itu? Versi Agnes. Enggak gini judulnya. Yang ke take down ya? Judulnya, iya. Nah itu. Ada dua yang ingin Kalau saya tanyakan. Kalau Agnes bisa dituntut, maka anak band reguler juga bisa dituntut. Nah apa itu enggak? poinnya. Itu poin yang membuat saya berpikir bahwa di level teman-teman yang bernyanyi di kafe Ya. atau reguler, Ya. anak-anak reguler ini, yang mana teman-teman kita semua, itu punya pikiran apa sih? Itu loh. Mereka tuh berpikir apa sih gitu? Kan aku kan nggak bisa nelponin semua ya. Nah, aku Betul. menganggap Mas Januar ini representatif dari situasi itu. Ya, aku grassroots lah. Grassroots. Musisi grassroots. Ya. Kemudian dia mengajukan premis itu ke publik. Kalau Agnes bisa dituntut, maka kami ini juga bisa dituntut. Bisa, Nah Mas. itu konten itu maksudnya gimana itu? Ya karena nggak mungkin menteri harus pakai helm, rakyat jelata nggak. Hukum tuh nggak boleh pilih-pilih, Mas. Itu mutlak ya? Mutlak, itu sudah cacat logik itu sebenarnya. Cuman gini loh, Mas. Itu aku take down ya guys. Itu aku nggak jadi dapat apa ya? Aku tuh kemarin tuh ngarap ada video yang dapat viewers 1 juta gitu ya. Nggak jadi. Padahal udah di repost Agnes. Tunggu dulu. Ini tidak disampaikan dengan kebencian, tidak. Enggak. Kalau Anda tadi menjelaskan dari awal penjelasannya Mas Januar, bagaimana cara dia berpikir, ini cuma salah satu outputnya aja. Ya, outputnya dari aja. proses dia berpikir, bukan ini salah itu apa, dia nggak pernah seperti itu. Oke. Ya. Video itu rilis, cukup menghebohkan. Semua orang yang di industri itu komen, tapi kemudian diturunkan. Di share ke grup. Di-share kemana-mana. Nah, share grup WhatsApp nasional kan? Kemana-mana, Ya. nggak cuma satu grup ya, kemana-mana. Tapi kemudian di take down. Yes. Nah itu semua orang makin penasaran apa yang sudah disembunyikan, makin penasaran. Iya. Kenapa di take down waktu itu? Ya itu, aku ada ikatan moral Oh. sama pencipta lagu. Sama para pencipta lagu. Iya, Mas. Karena aku nih makan dari lagu Separuh Napas.
itu juta-juta ya Mas? Ciptaan Mas Ahmad Dhani, Dhani, ya? iya. Separuh napas itu, sawer Andalan. Wah, andalan Mas. Iya. Kayaknya kalau 100 juta ada deh Mas. Tuh Mas Dhani, ini salah satu orang yang mendapat Iya. di Iya. situ. Nah, aku Mas, aku tuh punya ikatan moral itu. Oke. Itu aja kok. Wih, kalau enggak Mas, Kalau enggak biarin aja. pasti. Berarti Mas Januar mikirin bahwa di satu sisi makan dari situ, kalau postingan ini dibiarkan akan menambah riak-riak ya. Dan Ya, Mas menurutku tidak tuh, nyaman dengan ya biarin lah, kalian yang kelarin lah. Yang Iya, ya iya, kan iya. jenderal-jenderal itu Mas. Iya. Ya kan itu kalau di Tapi yang militer nyuruh tetap post juga banyak kan? banyak, banyak banget malah. Tapi nggak apa Mas Dhani itu kalau penilaian saya, dia memang musisi yang unik. Jadi perdebatan tuh buat dia bukan hal yang Iya. bukan hal yang aneh ya. Iya, aku ngerti itu moralnya Nggak dia ada itu. masalah, ya, nggak ada masalah Nggak ada buat masalah buat dia. Tapi kemudian diputuskan untuk di take down aja. Ya. Ada yang meminta untuk take down. Ada. Oh, ada yang meminta. Jadi ya aku pikir-pikir ya sih dari pencipta lagu ini kan lagi berjuang kan. Heeh. Terus aku juga kok banyak makan uang di situ. Kadang-kadang niat baik atau niat mempresentasikan sesuatu itu ketika akhirnya ujungnya menimbulkan riak, jadi nggak baik juga ya. Ya, itu Mas, itu Batasanmu di batasan situ ke ya? situ. Kayak itu nggak wise sih aku. Oke, ya. Walaupun ya aku tadi bilang Mas, aku nggak terlalu peduli viewer lah. Ya. Kalau kamu minta take down ini, kamu ngerasa ini bikin keruh, Bikin keruh ya. iya, Anda nggak usah, Take ya down udah, aja. take down nggak aja. apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. berarti justru karena kerendahan hatinya. Iya, Kalau itu ini menurutku ya itu ya wise lah Mas, kita harus belajar wise. wise ya. Wise itu berat loh. Wise itu berat. Ya, kan kalau nggak dilatih nggak bisa Mas. Wise itu berat karena kadang-kadang kita merasa harus menyuarakan sesuatu yang kita anggap benar. Kata kuncinya tuh kita anggap benar. Iya, Belum ya tentu. itu, betul belum tentu. Ya untuk jadi wise itu, ya itu dia berat dan nggak tergantung umur loh wise itu. Iya, benar Mas. Bisa jadi situasional. Saat ini kita wise, besok kita nggak wise, itu Iya, bisa jadi. Nah, benar. pada saat itu Mas Januar merasa bijaknya yang harus dilakukan adalah menurunkan ya. Iya, maksudnya Rame nggak? Makin turun makin rame dong. iya kan makin dihubungin Diteleponin teman-teman kan. siapa-siapa ya. Banyak lah, banyak yang telepon. Tapi ya gitu aku sukanya Mas. Aku ya itu kan karena aku bahas konten yang berat kan, ketemunya di level artis nasional. Lu aku ini siapa Mas? Iya. Orang bacot-bacot aja gini. Guys, bla 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 bla. Ngerinya. Sudah gitu aja. Betul terus. Oh, sudah gitu aja. Siapa ini? Nah, ya aku ingat kok, aku tahu kok yang posting pertama nge-share ke grup WhatsApp tuh Mbak Ati CB. Oh iya. Iya. Mbak Ati tuh seneng emang diskusi-diskusi berat gitu, suka dia. Ya, aku nggak tahu kan Idola kita semua ya, Mbak Ati ya. Mbak Ati ya. Legend. Oh iya, ya aku pengen banget ketemu dia tuh. Iya. Di Indo kan? Di bolak-balik. Kalau Bolak-balik ya? lagi banyak kerjaan di sini berapa minggu. Oh, Setahu gitu. saya Mbak Ati ya, kalau tapi Amerika dia. Oh iya, taunya lagi di luar gitu kan Mas. Tapi itu kemudian diralat dengan konten baru atau gimana? Aku akhirnya bikin aja sih. Yang masih tayang ya? Masih tayang Di Instagram ya? Instagram. Cuman aku bikin apa ya? Bukan klarifikasi juga sih sebenarnya. Cuman aku lagi nggambarin sebab akibat tadi. Enak banget lu ya, pakai lagu gua nggak punya uang nih. Nah, kita kan jadinya makan uang haram itu. Lo yang punya lagu lo nggak ikhlas. Posisi band wedding dan cafe yang berbenturan dengan undang-undang hak cipta. Tenang, yang ini nggak aku take down. Jadi kita nggak usah bahas kasus yang bergulir ya. Gini aja, kita anggap sebuah lagu itu kayak kebun. Kita anggap yang punya lagu itu seperti yang punya tanah lah ya, tuan tanah. Penyanyi itu pohonnya, terus petani itu ya tukang ngaras semen. Ya anggap aja lah ya, sebuah lagu itu kayak kebun pisang. Di Undang-Undang Hak Cipta itu kan bunyinya gini, barang siapa yang memetik pisang di sini tanpa izin, maka akan dipidana atau didenda maksimal 500 juta. Jadi harus izin dulu, baru bisa metik buahnya. Atau bisa aja kebun itu dikelola sama eksternal, kayak label atau publisher. Ya kita nggak tahu ya deal-dealannya mereka bisnis kayak gimana. Walaupun posisi yang punya tanah itu kuat, tapi kan masalah hari ini yang punya tanah itu dapat hak ekonomi paling sedikit. Sampai sini sepakat dulu kalau pencipta lagu memang uangnya lagi dikit. Jadi kan kanda-kanda pencipta lagu ini kan baik-baik ya. Kita semua sebagai band reguler atau band wedding diizinkan. Nggak ada pernah statementnya keluar. Anak band cafe itu semua boleh mainin lagu kita. Gak usah bayar, uangnya dikit. Tapi kalau di undang-undang tetap aja kita tuh maling. Jadi kita makan di kebunnya orang, nggak izin.
Cuma sama kanda-kanda kita yang baik ini, biar aja lah ya, mereka makan sedikit. Kita tuh dibiarin metik di kebunnya. Kanda-kanda kita ini kan baik-baik ya, mereka pengen kita makan juga. Mereka pengen kita hidup sejahtera. Tapi status hukumnya tetap sama, kayak maling. Kecuali undang-undangnya gini, siapa saja boleh memetik atau memakan hasil panen di sini. Tapi makan di tempat loh ya, atau maksimum bawa kantong plastik 5 kilo aja. Kalau bawa truk sama pickup, nah hitung-hitungan. Nah ini kan status hukumnya jelas, boleh kalau sedikit. Tapi kan hari ini enggak, status hukumnya tetap sama. Pokoknya enggak boleh, harus izin dulu. Mana lagu kangen sama separuh napas di request LC terus pula. Belum lagi kalau ada kanda kita yang enggak ikhlas. Lo emang semua pencipta lagu ikhlas? Ya belum tentu. Bisa aja enak banget lo ya pakai lagu gua nggak punya uang nih. Nah kita kan jadinya makan uang haram itu. Lo yang punya lagu lo nggak ikhlas, bisa dituntut juga? Ya bisa. Kalau yang punya tanah baperan. Kalau pakai undang-undang yang lama kita bayar aja. Tapi jangan mahal-mahal ya kanda, kita kan udah punya uang ini. Siapa ya anak band bayar semua ya, bilang sama outlet bayarin royalti kita. Tapi kalau direvisi, minta tolong status hukumnya jangan bikin kita kayak maling. Kita kayak bocil nakal tuh, dibiarin maling mangga. Janganlah. Sekalian momen ini aku mau ngucapin makasih buat kanda-kanda aku yang baik hati, yang udah ngasih kontribusi sama musik Indonesia, punya banyak lagu. Akhirnya kita semua bisa cari makan dengan mudah, tanpa perlu izin. Dan sekali lagi kanda-kandaku minta tolong ridho sama ikhlas, biar kita nggak makan uang haram. Mohon keridoan hatinya ya kanda. Misalnya kayak ini harus rame aja, bukan, sebab bukan, akibat bukan. ya. Ya, misalnya jadi ngontennya gini, udahlah kamu berantem aja lah. Aku adu domba guys. Berantem aja yang gede. Biar sampai presiden gitu. Ya sekalian. Sekalian. Jadi aku tahu kan itu kalau kamu makin ribut, makin dinotis orang banyak. Iya, itu habitnya kita manusia ya. Ya, jadi nanti kamu makin cepat selesai. Iya, keluar semua. Ya, gitu. Jadinya aku adu domba. Strategi adu domba. Adu domba yang bijak loh, Mas. Iya. Maksudnya itu udah bukan bener salah kan? Tapi Iya. menurutku ini kamu harus untuk mencapai mufakat tujuan, ya kamu harus Iya. berantem sekalian. Poinmu di akun yang adu domba itu, di postingan yang adu domba itu, poinmu apa pada saat itu? Ya harus Biarkan mereka apa? biarin, kita Biarin tontonin aja. gitu. Ya. Oh. Sebetulnya yang nggak boleh itu kalau grassrootsnya jadi dualisme. Sudah terjadi sih memang. Nggak bagus itu. Itu Iya. jangan ya teman-teman. Iya. Bos-bosku, jenderal-jenderal itu jangan ya. Soalnya kasihan di bawah. Maksudnya Iya, kita belajar pilpres lah mas. Iya. Nggak Ya, perlu banget. jelek banget serius. Itu nggak bagus itu. Soalnya bikin ekonomi susah. Kalau saya punya buktinya itu, kenapa jadi polaritas kayak gitu? Ya. Ketika hidup saya sudah mulai sering ditanya, Mas Pongki ini aksi atau visi? Udah nggak Males. menarik lagi. Udah menarik hidup. lagi, udah. Ngapain saya mendedikasikan hidup saya hanya pada dua itu? Iya benar. Bukan. Bukan. Mari kita bicara ide-ide yang lebih besar. Misalkan, apa yang bisa dilakukan seorang komposer untuk meningkatkan kesejahteraan dia? Nah, Iya, itu yang lebih baik kita bicarakan. Lalu misalkan ada poin apa dari, let's say, dari aksi yang menarik untuk bisa dijalankan? Kita bahas. Iya benar. Visi punya poin apa yang harus kita bahas karena ini urgent, itu kita bisa bahas. Bukan apakah Mas Pongki aksi atau visi. Iya. Nah, jadi memang ya nggak apa-apa lah ya. Dan nasib kami ini yang hidup di era ini harus bertemu dengan problem ini. Ya benar. Karena tujuannya sama semuanya, perbaikan kesejahteraan profesi komposer. Cuman saya sendiri dengan jujur terbuka saya mengatakan bahwa komposer bukan pusat dunia. Ya. Komposer itu hanya salah satu bagian dari apa yang kita kerjakan bersama-sama. Betul. Kebetulan saya komposer, kebetulan saya penyanyi. Jadi mungkin sudut pandang saya, atau saya produser juga. Saya juga punya label kecil. Jadi mungkin sudut pandang saya lumayan agak luas. Namun saya sebagai komposer bukan pusat dunia. Jadi saya tidak bisa hanya demi kepentingan saya. Ya. Itu sudah nggak relevan kalau menurut saya. Nah itu di level saya dan teman-teman saya, tapi yang saya ingin tahu kan yang tadi itu di levelnya grassroots itu apa yang terjadi? Iya, macam-macam. Kan kita jadi sebetulnya misalnya gini mas Dani pernah bilang, ya anak band pop tuh biarin aja, ya uangnya dikit gitu. Iya betul. Ya tapi nggak bisa mas. Iya. Ya kalau presiden pakai helm, rakyat jelata pakai helm. Iya. Jadi nggak bisa, hukum tuh nggak boleh pilih-pilih dia. Iya betul. Maksudku tuh ya gitu sih. Ya Iya. kayak apa ya? Kamu kalau mau izinkan tuh izinkan aja sekalian. Kalau mau bayar aja. Iya.
Terus mekanismenya bagaimana? Bagaimana? Aku bayar kok. LMK itu kalau datang, aku mau bayar ini, aku bayar. Iya, Nggak iya. apa-apa. Ya Iya. penting nggak berat. Nggak berat ya. Nah itu faktor tidak berat itu kan faktor keadilan. Dihitung. Itu dihitung. Ya. Disinilah yang namanya kewajaran itu masuk, norma, etika, Etika. sains, Ya. matematika, Betul. semua masuk. Itu perlu proses. Proses, Nggak benar. cuman perkara aku suka, you nggak suka. Iya, moral, masalah moral Iya. dan etika kan Mas. Nggak Iya, asik. iya. Beberapa kontenmu juga banyak tuh masukin masalah etika sama moral tuh bukan cuman masalah ini ya. Iya. Nah ini kayaknya sama sih Mas di level nasional atau level grassroots ya. Ya kan mau jadi season artis kan kita ada masalah moral di situ. Ya, session artis tuh artis yang mengiringi Ya. pemain musik yang mengiringi penampil. Ya, Siapapun benar. yang ngajak, misalkan Ya. Yuni Shara perlu band Ya betul. main sebagai pengiring tuh session artis namanya. Session Ya. artis. Oke, terus. Misalnya kenapa pilihannya ini aja? Terlepas dia apa namanya punya skill ya. Tapi di situ kan ada moral yang sama. Makanya mereka bisa kerja sama bareng. Ada moral yang sama. Ada moral yang sama. Yang aku lihat tuh gitu. Karena manusia cenderung kalau moralnya beda nggak ditemanin. Oh. Misalnya gini, kenapa pemabuk itu Oh ya, pemabuk. nongkrong saya sama pemabuk juga gitu. Dan dia ngerasa ya pemabuk itu nggak salah karena dia di satu moral yang sama. Oke. Nilai yang dia pegang lebih tepatnya. Nilai yang dia pegang. Iya. Iya. Ya aku nggak tahu Mas. Mas ngeband banget sih ya. Soalnya kan ada yang teman-teman tuh yang bener-bener pemain solo vokal gitu. Iya, iya. Mereka harus kerja sama orang banyak kan. Iya, iya. Nah itu kelihatan Mas. Kalau pilihan itu bukan berdasarkan skill, tapi pilihan moral. Di akar rumput wedding juga kayak gitu. Kita ini pilihan moral, bukan karena Jadi gimana ya? Karena ini pilihan moral, jadi kita belajar kenal moralnya orang. Apa yang menurut orang lain sopan, kamu harus ngerti. Dan apa yang menurut orang lain itu tidak sopan, kamu harus ngerti. Misalnya, kalau jajok-jajokan kan di Jogja nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi ya di Surabaya Dianggap ya. kasar. Ya, Ya. makanya aku bilang, Mas Dani itu sopan nggak? Ya nggak tahu aku. Itu kan nilai yang dia pegang. Ini yang dia pegang ya. Tapi gini, kalau Mas Dani season player dipakai orang nggak? Etika moral memang Once nggak pernah izin sama saya. Memang Mas Once ini tidak beretika. Setiap orang bisa jadi tidak bermoral karena setiap orang tidak memegang nilai yang sama. Moralnya Mas Once nggak sama, moralnya Pak D nggak sama, moralnya netizen nggak sama. Silahkan dijawab. Nah, itu jawab sendiri ya. Iya, iya, Kenapa? Ya untungnya Mas Dani solo. Iya. Kalau nggak my way, no way. Iya, Gitu iya, kan? iya, iya. Tapi kalau season player nggak bisa Mas. Apalagi aku yang apa ya ibaratnya? Ya biasa kerja sama. Aku kerja sama ribuan orang itu. Misalnya gini aja. Apa namanya? Di dunia wedding gitu. Bahkan agak jahat Mas. Hampir wedding gede itu ownernya Chinese. Tapi nggak apa-apa. Maksudku gini, ada namanya yang dibentuk dari society. Kalau orang Chinese itu amanah, dikasih pegang uang besar bisa. Misalnya wedding yang miliaran Iya, gitu. iya, iya. Iya Mas, bos-bosnya Chinese. Mereka semacam paham gitu ya, ahli dalam Iya. mengelola itu. Amanah itu tadi ya, kalimatnya bukan, amanah tadi. itu kan persepsi ya Mas. Oh, persepsi. Terlepas itu benar atau tidak, Oh, itu, persepsinya itu begitu. persepsi. Kita bicara persepsi, bukan kepastian dia begitu ya, enggak. bukan rasis, bukan apa. Bukan, Ini persepsi. Ya. Tapi memang begitu, Mas. Kayak kalau teman-teman kita yang Chinese tuh dia berdagangnya pandai. Pandai. Kita punya persepsi itu Punya kan. persepsi, ya. Misalnya gini, kan kemarin tuh Luna Maya wedding tuh. Yang main kan teman-teman. Iya. Ya kan? Iya. Nah, Luna Maya wedding gitu. Kira-kira Luna Maya ngabis miliaran tuh wedding. Miliaran, guys. Iya, miliaran. Nah, ini aku ada uang miliaran. Ya iya kali mau dikasihkan aku gitu. No, ini ada uangku miliaran kelola. Ya enggak mungkin, Nggak guys. mungkin. Gitu. Jadi ada persepsi yang harus dibangun. Iya. Gitu, Mas. Beberapa orang mungkin menyebutnya ya ini entah tepat atau tidak. Mungkin kayak persepsi yang harus dibangun atau branding yang harus disematkan. Iya, benar. Ya, entah itu kalau branding mestinya disematkan oleh orang ya, bukan oleh kita sendiri. Benar. Kita nggak bisa klaim, Mas. Aku ini terhebat. Nggak mungkin. Nggak cocok Nggak, gitu. nggak cocok, nggak bisa, nggak Harus
itu loh dia tuh terkeren. Nah, Ya, itu orang benar. menyematkan gitu Iya, ya. betul. Makanya ekosistemnya bisa lebih seimbang. Ya. Oh, gitu. Gitu Iya, Mas. iya. Jadi kapan sih aku harus membahas hal yang tidak teknis? Tidak teknis tuh bahas moral itu gini. Moral itu bukan salah benar, tapi baik buruk. Moral bukan salah benar, tetapi baik buruk. Ya Oke. kalau misalnya salah benar itu 2 tambah 2. Iya, Itu salah exact ya, benar. eksakta Exact, ya. ya. Tapi kalau moral nih moral baik sama moral buruk. Ya, ngangkat kaki ketika ngobrol di meja. Ya, betul. Kalau di Jawa udah dibakar itu. Ya, benar itu. Kalau di luar negeri normal. Ya, jadi bagaimana dalam kerjasama? Kita kan kerjasama ya guys ya. Aku nih orang yang Oh, ini konteks kerjasama ya? dia kerjasama. Misalnya nih, Mas Pongki lah. Jan, aku mau main pen. Ya aku harus ngerti moral Mas Pongki lah. Apa yang Mas Pongki suka? Suka, apa yang Iya, dia tidak suka. bukan audiens Mas. Aku tuh bukan audiens. Oh. Nah, kita tuh kesalahannya di situ. Kita tuh targetnya audiens. Enggak, bukan. Mas Pongki. Tapi Pongki targetnya audiens. Ya, gitu. Iya kan? Ya, logikanya tidak bisa dibalik-balik. Iya, iya, iya. Ya. Sebagai session player nih ya. Sebagai tugasku Ya. adalah melayani yang punya job. Yang punya job, yang Nah, ngajak ini. yang tuh. ngajak, yang punya job, kita harus ngerti moralnya apa. Oh, Mas Pongki, ya kan? Berarti kalau bercanda, Mas Pongki latar belakang Jogja, udah boleh pakai cowok-cowok, nah gitu. Iya, iya, iya. iya. Paham nggak sih, Mas? Ngerti. Kalau di bandku Dangerous, Ya, salah satunya adalah tidak ngerokok depan aku. ya gitu, kan ada klausul masing-masing Ada, lah. Walaupun dalam tongkrongan Ya. ngerokok sama-sama itu lumrah sekali Ya betul. di antara mereka. Ya, atau apa. benar, Tapi benar. ketika mereka tahu tertentu tentang saya, mereka memutuskan bukan cuman minggir ya, menjauh banget. Oh gitu, Mas. Teman-temanku di band iya. pengiringku tuh Dangerous melakukan itu. Hmm, Lalu ada semacam apa ya, agak bukan tabu ya, tapi maksudnya kita nggak pernah ngomongin uang hmm, yang genah gitu. Ini kalau kerjaan ini berapa gimana? Ya. Hampir nggak terjadi itu. ya benar. Karena mungkin bukan sesuatu topik yang aku ini. Tapi kalau misalkan aku membutuhkan sesuatu yang mengakibatkan penundaan pembayaran, aku akan bilang. Karena menurut aku mereka layak dikasih tahu. Ya betul. Aku nggak bisa bayar di minggu ini, tapi sebelum tanggal 30 nanti terbayar. Ya, Gitu. Itu wajib aku kasih tahu. Jadi aku nggak diem-diem aja. Karena aku tahu mereka mungkin memerlukan informasi itu. Mungkin nggak memerlukan uangnya saat itu Ya, betul, tapi betul. informasi itu bahwa dia nggak. Karena aku tahu mereka nggak nagih ke saya gitu. Oh, itu maksudnya batasan-batasan itu ya. Ya Mas, ya dalam ranah kerjasama lah. Dalam ranah kerjasama, betul, Iya betul, benar. betul. Ya, kita ini kan hanya kerjasama yang menghasilkan suatu barang yang bagus gitu, peradaban yang baik itu kan karena kerjasama. Iya. Sejarahnya ya begitu. Nah itu Mas, ingat nggak kontenku terakhir yang Mas komen tuh, yang masalah butuh band? Butuh band ya. Ya itu Mas, kita tuh memperkecil orang untuk kerjasama. Coba mungkin audiens belum tahu. Ya, jadi kenapa band konten apa band itu sekarang udah nggak happening lagi? Kenapa band tidak happening lagi? Ya, itu sampai di luar negeri loh guys. Ya, Ya, langsung nggak dipasang cuman fotonya Noah langsung. Kenapa band tidak happening lagi? Ya, Fotonya Noah. Fotonya langsung gitu. Ceylon Seven. Oh, Celan Seven. Iya. Iya, kalau Ceylon Seven cari drummer, nah itu baru. Dia nggak cari drummer kok. Enggak. Enggak kan? Ya udah penting. Tunggu. Kita rapihkan lagi nih narasinya. Dia bikin konten bahwa band itu tidak laku lagi di Indonesia. Apa tidak banyak lagi? Ya di dunia malah. Di dunia. Ya. Band itu tidak banyak lagi di dunia. Dia ngasih contoh bahkan Ceylon Seven, band yang kita cintai bersama. Ya. Ceylon Seven tidak membutuhkan drummer. Ya. 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 Nah, itu terus dijelaskan. Nah gini, proses kerjasama ini kan masalah efisiensi. Saat tidak efisien, ya sudah. Saat itu tidak efisien. Tidak dipakai Mas. Tidak dipakai lagi. Mm-mm. Wah, ini nilai ekonomi. Takutnya orang kan terlalu naif Mas. Dia pikir itu nggak ada nilai ekonomi. Enggak. Pasti ada masalah duit. Bayarnya lebih murah audisional. Udahlah. Udah. Ya. Ayo kok ya gimana ya Mas ya? Memang kita tahu sih lain di mulut lain di hati sih. Ya di hati bisa ngomong masalah kenyamanan, artistik. tapi ya Kenyataannya, Ceylon Seven tidak membutuhkan drummer lagi. ya, dan nggak cuma satu band. Makanya kemarin ada yang komen juga gini. Sorry, aku ralat. Ceylon Seven membutuhkan drummer, tapi Tidak pemain sebagai tetap. member. Ya, tidak sebagai Ya. member. Ada yang komen, Malik Desensial gimana, Mas? Ya tunggu aja mereka keluar. Kalau keluar kan baru ketahuan. Belum ada sih ya. Ya belum ada. Nggak tahu, aku nggak tahu. Ganti gitaris ada. Ya mungkin ya. Ya, cuman maksudnya, ya kalau mau tahu ya tunggu keluar.
Iya, iya. Ya, aku juga ngomong kok mas, sama band-band wedding ya, band-band Iya. ini. Kamu kalau mau tahu, kamu tuh punya nilai apa enggak? Keluar kamu dulu. Keluar dulu. Kamu tidak ikut satu manajemen. Wah, Mungkin ini- kamu tuh gendongan. Ini statement yang strong sebenarnya. Strong itu dalam arti bukan hate ya, bukan hate speech ini, tapi ngetes realita. Ngetes realita mas. Wah itu aku melakukan ujian banyak mas. Oh ya? Aku tes IQ kok. Aku tahu IQ ku berapa. EQ berapa? Enggak jangan, enggak boleh mas. Nggak boleh. Terus ngetes kesehatan mental gitu. Kesehatan mental. Ya kamu waras nggak sih? Oh, berpikir seperti ini tuh bener gak gitu maksudnya? Enggak Apa gini. gimana? Ini kalau orang lain nggak terima aku, ini yang waras siapa? Oh, oke. Aku nggak boleh self diagnostik mas. Ya, 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 ya. Aku tes kesehatan mental. Oh ternyata aku waras-waras aja sih. Ya skornya aku ya lah yang tahu lah mas gitu. Ya, 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 ya. Cuman maksudnya aku tuh nggak berani mas untuk klaim gitu. Self diagnostik aja masih nggak berani. Jadi aku ikut serangkaian tes. Kamu tuh enak nggak sih main drum tuh Nu? Aku yakin banget kok mas. Aku tuh enak main drum. Jadi misalnya ada yang ngomong itu, oh ya Anu tuh main drumnya apa? Nggak bisa. Aku punya ukuran. Iya, Aku iya, iya, iya. ntar dikira sombong ya guys. Aku tuh main drum enak guys. Tapi memang ukurannya penuh. Ukurannya aku tahu. Apa yang dikatakan orang enak sama enggak tuh aku ngerti. Ya, nih pernah juga di konten dia lagi lagu lagi enak-enak piano lagi slow tiba-tiba tik 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 tik. Ya itu kan banyak Itu apa yang itu? gitu-gitu. Nah. Jadi kita tuh mas kerja tuh nggak beraturan. Oh. Gini loh mas, masalahnya kita nih balik lagi. Kita nih kan cari uang di area musik barat. Ya, ya, ya. Ada nggak sih mas yang lagu Indonesia yang tidak musik barat? Kecuali Denny Caknan ya. Ya benar. Tapi secara industri enggak. Kita tuh musik barat. Kita western banget. Western banget. Ya. Cara mixing, mastering, harmoni yang Ya. dipakai. Perbandingan Ya kita masih sudah. Bruno Mars, Iya, Taylor masih Taylor Swift. Swift. Tapi kalau kamu sembarangan, kamu nggak ngerti etika musik barat, lo kamu mau jadi apa? Gitu sih sebenarnya. Iya, iya, Jadi iya. harus ngerti orang barat itu mainnya kayak Mainnya gimana. kayak apa? Ya dasarnya blues itu mendunia. Iya, itu dia. Itu aja sih mas Kalau sebenarnya. ya kalau 12 bar blues itu sabar memang harus sabar sampai Ya, nggak boleh, nggak bisa. sampai berlumut ya kalau deng 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 Iya, deng ya gitu ya, nggak bisa deng 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 nah, nggak Iya, bisa sudah. kecuali belum waktunya solo ya kalau Betul. waktunya solo baru ya. drummer blues pun nggak bisa Nggak bisa mas. ya harus di Ya kan namanya juga kita bicara blues, bicara esensi kan. Ya, Apa ya. sih yang Kesedihan yang blues dia harus jadi blues banget gitu. Kira-kira gini, pulse-nya gimana? Cara main drum, perilakunya bagaimana? Aku berperilaku apa sih di drum nih biar aku jadi pemain drum blues? Gitu. pernah main blues Ya, pernah mas? bosan nggak Ya, nah gini, aku kan bicara nilai ekonomi mas. Ah. Nah gini ya, ini kan aku di Bali ya. Bali itu musik yang berat, makin barat, uangnya makin gede, makin barat makin besar. makin oke Ya, beda sama di kota lain, Ya, ya, ya. daerah lain, nggak mesti. iya iya Ya mungkin yang harus, maaf ya, vokalis cewek. Nah ini udah harus iya iya iya. tahu mentality tamu. Jadi gini, biar apa yang kita kasih sama maunya audiens tuh match. Kalau lagi terima job di klub atau kafe gitu, berarti berhitungnya sejauh ini. Jauh mas aku, bukan Termasuk asal aja. instrumen apa yang Semua dibawa. genre aku mas. Aku dulu kayaknya masih lihat di videoku aku main semua genre. Iya sih. Bebop, jazz, main gitu, ya main. Mau main dangdut, iya, kental lagi. Ya aku kecilnya di orkes, 2 tahun aku main orkes. Nah aku ngerti nilai ekonominya. Kenapa nggak main dangdut di Bali Nu? Nilai Nggak ada. ada kecil. Kecil ya. Segmentasi Ya ada. dangdut itu yang kecil. besar itu vokalisnya aja. Oh iya iya iya. Ya karena stigma dangdut dan vokalis memang perempuan menyala. Ya karena memang aku pun, menyala. mas ada gathering perusahaan apa dangdutan, wah aku pilih dah yang bangkok ini asik ini. Ini pasti menggoyang. Begitu abang, nah sawer. Abang sawer. Banyak, ya mas. Oh. Maksudnya ya masa kita nggak ngerti sih harus nyuguhin apa? Sebenarnya ini seperti mengaplikasikan bahwa bermain musik itu pun ada kesadarannya, bukan sekedar Sakar PDW. sakar PDW atau gue jago nih, Ya. maka orang akan atensi ke saya gitu. Ya, Tapi benar. secara keseluruhan, Heeh. siapa audiensnya, bahkan dari pricing juga ya, dari pricing. Ya, makin barat makin mahal mas.
Oh gitu. Ya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Oh gitu. Ya. Ya. Jadi kamu punya di otakmu tuh kalau dapat kerjaan, kebayang tuh formulasinya akan berbeda-beda ya. Ya, di mana? Di mana dulu ya. Lihat kamar, 19 juta kamarnya. Ya kali mintanya. Jarang loh dapat job tuh ngelihat harga kamarnya beneran. Aku mas. Aku nggak pernah Nah, mikir gitu. kan aku harus menciptakan barrier. Barrier ini yang bisa aku sampaikan ke orang lain. Kamu tuh kalau mau ngeliat itu gini loh. Karena nanti ada cost F&B mas. Cost Panjang F&B. panjang nih. Oh, aku iya, bongkar iya. satu hotel loh. Ya ampun aku kayak GM dah. Gini mas. Kalau ini kan anggap ini nih. Ini F&B hotel. Ini mas kalau closingnya 1 miliar, berarti dia bisa ngeluarin 100 sampai 150 juta. 10-15% Ya. ya. Nah, 100 juta itu ya udah buat entertainment selama 1 bulan. Budgeting mereka. Ya. Jadi kita menggunakan pola pikir mereka ini. Ya. Ya. Nah, kan kita tahu dong 100 juta bagi 30. Ya jangan kasih harga 1,5 juta satu band dong berarti. Ya dong, masa nggak boleh. Kan gitu. Kayaknya itu win-win solution deh, Mas. Iya. Ya kan? Yang kita hibur kan juga mereka berkelas. Beda kok, Mas. Main yang tidurnya 19 juta, 12 juta itu beda kok. Ya. Audiensnya beda. Audiensnya beda. Iya, yang tidur 2 juta tuh beda. Pilihan requestnya aja yang masuk beda. Cara dia nikmatin aja nggak sama. Itu sih. Nah, Autumn itu Leaf gitu. Beda. Ya, gitu-gitu. Ya, yang lebih soft, kalem gitu ya. ya, terus ya itu kalau aktis tuh lagu-lagunya berat-berat, Mas. Kadang loh pemain-pemain lobby di hotel tuh yang hotel di mahal-mahal, requestnya serem-serem, Sopang gitu-gitu. Lagu-lagu klasik, Oh, lagu-lagu klasik, Ramaninov iya, gitu-gitu dah. Ya serem-serem lah requestannya. Agak aneh-aneh. Tapi ya nilai ekonomi kan. Iya. Ya itu Sebenarnya yang diomongkan Mas Januar ini cuman masalah bukan cuman, yang diomongkannya adalah kejujuran data yang ada, terus berusaha di-adjust dengan kebutuhan kita sebagai pebisnisnya gitu. ya betul. Tapi itu nggak enak kalau musisi kan kadang, penting berangkat bos gitu ya, nggak? Ya nanti kan ngeluh di belakang, Mas. Aku tuh gini loh, Mas ini bayaran 100.000 aja. Ya gimana? Aku tuh nggak pernah juga. Kamu mau dibayar 100.000 ya? Ya mungkin memang masamu 100.000. Iya. Mau gimana? Ini sudah menjawab poin yang aku ingin tanyakan. Menentukan harga jual anak band ini ada di sini tadi udah terjawab sebenarnya. Bagaimana? Iya. Tapi kan variabelnya banyak, Mas. Variabel banyak ya. Iya. Tadi tuh yang masalah ada harga kamar. Sekarang gini, kalau mainnya di ballroom tertentu, kan nggak bisa diukur. Ya, lihat pack. Pack ya. Iya, Mas. Harus ada yang dihitung. Nggak mau aku. Ya kan? Beda dengan artis. Artis ini bukan seperti yang kebanyakan orang pikir ya. Artis itu seniman. Maksudnya semua penyanyi itu artis. Ya, Karena dia bener. seni nyanyi ya. Ya. Beda dengan artis yang mempunyai album hits atau lagu hits, Ya. itu parameternya sudah berbeda lagi. Ya. Tergantung seberapa hitsnya, Betul. seberapa dia punya hits sama-sama 10 pun, kalau dandannya beda ya beda harga lagi. harga. Aku ngerti tuh. Jangan-jangan kita pernah bertemu di salah satu. Enggak, belum. ya. Ya, aku ada listnya, Mas. Aku pernah ngirikin siapa aja banyak sih. Cuman sama kamu belum nih, belum. Kalau Nantilah. kalau tentang konten sound horek, Aku pernah bahas sih, Mas. Itu sudah enggak sehat sih. sound horek tuh, Iya, kan WHO udah ngasih tahu ambang batas kan? desibel ya. Iya, 120 kan, Mas? Enggak boleh lebih. 120 itu. Sound horek kuping- 135. Mau kamu bilang enggak apa-apa ya enggak boleh. Oh, Sound nggak horek itu kan manusiawi. 135 desibel. Desibel itu satuan kekerasan ya, guys. Ambang batas yang dikasih WHO itu Untuk 100 dB itu cuman
Itu pun hanya boleh 2 jam. Iya, iya, iya. Ya, gitu. Ya terus 135 kamu berjam-jam mau bilang itu enggak apa-apa ya enggak sehat. Kenapa? Kenapa itu masih bertumbuh ya? Iya, Kultur enggak ada atau- hukumnya, Mas. Kalau sesuatu yang tidak diatur, Wah, ya, nggak bagus nih apa-apa. poin. Iya, iya. Kalau tidak ada dalam aturan, ya dianggap tidak apa-apa ya. tidak apa-apa. Ya balik lagi ke kontennya Agnes, yang tidak ada aturannya enggak apa-apa. Ya kan? Ini Agnes kesebut terus. Iya. Kan Iya, nggak iya, apa-apa ya, gitu. Orang belum ada aturan yang jelas kok. Nah, Kecuali sekarang- undang-undangnya udah Iya, ada iya, gitu. iya, iya, betul, betul, betul. Oke, terakhir nih. Sebenarnya Mas Januar ini punya bisnis, guys. Dia tuh bukan musisi yang musisi tiap hari apa tuh enggak, tapi dia punya bisnis reparasi ya. Ya. Reparasi Apple sama Mac ya atau Ya, itu aja. produk-produk Lagi gitu lagi ya? Apple produk aja. Baru itu aja. Enggak, Kok bisa? Kok bisa? Ya dari dulu, Mas. Dari dulu memang suka otak-atik elektronik kan. Terus kenapa Apple aja? Ya aku enggak mau kerjaannya banyak. Misalnya ini, Nggak mau kerjaannya banyak. iya, capek, Mas. Serius. Gimana Gini, cara gini, ngejalanin bisnis itu? Ya itu tadi kan aku gambarnya gini. Bali itu punya good as profesional. Mm-mm. Ya di sini ada Mas Dika, bisa ke kamera atau orang videografer, fotografer, tukang reparasi. Itu andai pun tidak punya toko pun nggak apa-apa. Kamu bisa online, kamu datang ke rumah-rumahnya orang. Bisa, Mas. Aku awalnya kayak gitu. Oh, nyervisnya? Iya, nggak toko, cuman ngiklan gitu. Iya, iya, iya. Aku datang, aku baikin di tempat. Kecuali nanti ada yang gimana aku bawa pulang. Tapi gini, menurutku itu tidak membuang waktuku terlalu banyak. Aku gini, Mas. Baikin laptop Toshiba itu guys ya, 300.000. Baikin MacBook 4 juta. Yang dikerjain sama, waktunya sama? Waktunya sama. Kenapa kok beda? Hah? Kenapa kok beda? Nah, itu Mas, tadi kita resiko. Oh. Terus masalah yang dipegang tidak sama. Iya, iya, iya. Ini bukan masalah skill. Enggak, main band gitu juga. Kamu tuh bukan bicara enggak, kamu tuh bicara kamu Luna Maya itu miliaran weddingnya. Iya, iya. Kalau kamu gagal wedding Luna Maya itu. Iya, iya, iya. Pertaruhannya. Pertaruhannya. Ya. Jadi kita tuh kan megang itu. Kenapa? Aku kan baikin MacBook. Aku pernah $1.000 loh, Mas. Setengah jam kerja. Ganti apa tuh $1.000? Ada SSD. SSD. Di sini bermasalah. 1 tera. Berapa? $1.000 lah. Oke, udah. Bule itu, bule. Bule. Kenapa dia mau menghargaimu? Menurut dia memang harusnya servis itu mahal ya? Aku tahu, Mas. Kenapa juga Bali ya itu lagi, Mas. Oh. Aku tahu di sini pasarannya berapa. Aku lawannya Ya nggak siapa? sampai kali segitu ya harusnya. Lebih. Aku Lebih? tuh murah. Oh, kamu termasuk malah murah itu. Oh, tapi karena kamu nggak ada kos toko, nggak ada apa di rumah. Ada toko tetap Oh, pada saat itu ada. sudah toko. Udah. Cuman maksudnya ya gitu, Mas. Aku kalau ada NASA di sini aku ngelamar kali jadi teknisinya NASA. Pasti lebih cuan itu. Kerjanya sama. Tung. Berangkat itu. Sudah selesai. Oh. Nah, itu kenapa, Mas? Ya, ya. Misalnya kenapa nggak ngajar lagi, Nu? Ya pernah. Ya aku tahu. Kenapa nggak ngerjain Toshiba? Aku tahu. Dapat uangnya 400. Oh. Gitu loh, Mas. Cuman aku punya opsi. Jadi kalau sudah nggak punya opsi itu, agak bahaya sih. Ya ini juga, Mas. Aku tuh gini, Mas. Kebayang nggak kalau aku main band dari wedding aja, main band reguler, Ya, nggak bisa ya. konten aku, Mas. Nggak bisa konten ya. Jujur lah, karena orang-orang nggak suka sama aku. Karena apa? Aku kan Karena ganggu kestabilan. ngebongkar, ya. Itu tatanan sosial, Mas. Iya, iya. Ini kan berlaku udah lama. Tiba-tiba aku keluarin itu. Tatanan sosialnya ada. Aku breakdown gitu, aku rubah gitu. Ada standar moral baru, ada standar penilaian baru. Iya, iya. Itu tidak nyaman buat orang, Mas. Iya, iya. Untungnya aku ndak weddingan dan aku ndak hobi Iya. juga, udah bosan juga. Karena ketika aku sebagai job maker atau job giver, aku datang, aku bawa harga di bawah weddingan yang konsepmu itu, harga di bawah itu, pasti kan udah sungkan duluan aku, Ya, betul. ya kan? Ya gitu. Karena kamu nggak bisa tak bohongin lah istilahnya. lah. Betul. Ya ini kan pengetahuan umum aja, Mas. Andai pun nanti Sebenarnya. bagi-baginya berapa ya masing-masing lah leader ya. Iya, iya, masing-masing. Ya kan, leader band itu Tapi jadi leader band nggak? ya dulu. Sekarang nggak lagi? Iya, aku udah cari job, Mas.
Oh, nggak nyari job. Tidur di rumah. Main ya, udah gitu aja. Mau kasih job syukur, ya sudah. Ya, untuk membiayai anak lewat apa berarti? Ya, itu ya ada. Servis. Oh, terapis saja. Ya, macam-macam mas. Macam-macam sebenarnya. Tapi jangan dikejar gitu ya. Sehingga semuanya Gini. naturally. Aku nggak tahu ini benar apa enggak. Nanti aku tunjukkan ya. Kalau aku berhasil berarti ini benar. Kalau enggak berhasil ya aku salah. Aku dari dulu tidak mau naikin jam kerja. Kalau misalnya gini, aku maunya kerja 1 hari 6 jam, tiap tahun honornya yang naik. Bukan jam kerjanya tambah banyak. Oh, oke. Oke ya mas ya? Ya, ngerti. ya? Ya. Aku nggak tahu guys, ini berhasil apa enggak. Sejarah yang buktikan. Cuman, ya aku lagi menjalani itu. Lagi coba. Kalau belajar dari CEO sih begitu. Ya, mungkin ya. Iya dong. Iya sih, ya. Dia datang sebagai karyawan head departemen Yes. dengan sebagai direktur kalau ngomong jam kerja ya. Ya. Itu tetap direktur yang tetap lebih gede. Ya, jam gitu. kerjanya malah mungkin head departemen lebih, Ada departemen. lebih besar. Iya benar mas. Aku lagi coba gitu. Jadi aku kerja tuh nggak mau nambah. Oke. Andai pun ditawarin, kalau aku nggak mau ya enggak. Gitu. Iya. Kan aneh kan mas? Aneh mas aku Ya, nih. makanya saya undang. Sebenarnya aku nih akumulatif aja kok. Enggak, sebenarnya kamu tuh memaksimalkan. Jadi punya pengetahuan 10, yang dipakai sama dia 9. Jadi maksimal aja. Yang satu ini untuk surprise aja apa yang terjadi di Ya, dunia. betul. Tapi memaksimalkan kapasitas instrumen, memaksimalkan kapasitas pengetahuan, skill. Ya. Sehingga nggak mentok-mentok gitu-gitu aja. Yang lain ya masih belajar Ableton kan? Ya aku Iya. udah main Ableton udah lama. Iya. Ya gitu. Udah pakai Cubase dari Cubase 1,5 ya. Anjir, lama banget itu tahun berapa ya? Cubase sudah berapa? Udah belas? Sudah 14. 14 kan? Aku dari 1,5 tuh mas. Saya baru belajar Logic tuh 2020. Jadi baru 5 tahun saya sendiri ya, sebelumnya dilayani. Tapi jadi seru sih. Kayak nggak punya batas gitu sekarang kita. Oh iya dong. Nggak Mas. terbatas ya? Ya, bener lah. Nanti berarti aku izin untuk ngambil Instagramnya untuk aku Ya, Mas. taruh situ. Kenapa nggak pengen bikin YouTube channel? Belum ada kamera guys. Loh, pakai handphone juga bisa kok. Kurang sip mas. Kurang sip. Setauku netizen YouTube tuh rewel loh. Oh, kualitas gambar masalah ya? Gimana? Karena tuh videografer itu setauku ya emang Ya, gitu ya. iya, Gitu, dan karena ada yang nonton pakai TV mas. Oh, iya dan tidak sih, tinggal tergantung. Kalau untuk start, ya anyway tapi harus sih. harus memulai kalau memang konten itu sudah menjadi itu ya. Planningmu apa untuk konten-kontenmu ini? Aku tuh malah pengen bikin sekolah musik gratis. Sekolah musik gratis? Iya. Formatnya gimana? Cuman bukan listen sekedar listen mas, tapi listen yang teratur. Ini kan di YouTube lagi nggak ada listen yang teratur. Intinya kalau kamu grade 2 di video YouTube itu, kamu grade 2 beneran di sekolah musik gitu. Oh, yang selevel itu. Iya, Oh. ya bikin kurikulum sendiri nggak ribet kok. Pengennya sih gitu. Itu sudah sampai mana Enggak, perencanaan? belum. Baru planning, belum. planning, Nantilah. ya. Aku lagi pengen bikin sekolah. Itu dari dulu memang maunya, Mas. Bentuknya platformnya itu tadi. Ya, mending di YouTube apa, aja. Apa ada rumahnya atau apa? Nggak di YouTube aja. YouTube aja. Iya. Jadi biar orang tuh punya kesempatan yang sama. YouTube-nya berbayar atau langsung Enggak, dibuka aja? langsung aja. Gratis aja, ngapain Gratis. ya. Oh, harus dapat duitnya dari mana? Nggak tahu juga. Lihat nanti, iya kan? Yang penting aku udah miskin aja. Iya sih, makan bisa, anak Iya, terpelihara. aku takut juga sih miskin sebenarnya. Ya semua orang sih. Ya, jadi maksudnya jangan sampai nggak punya uang banget. Iya, iya. Ya kalau masih terima 22 digit, 20 Oke lah tuh ya. Masih lah oke. Tapi kalau pas lagi nggak terima di bawah itu kan pusing juga. Bicara rootmu di Balikpapan, apa yang terjadi? Maksudnya kamu tinggalkan aja atau kamu masih berpikir kemungkinan nanti balik Balikpapan Mungkin karena mau jadi ibu kota. Oh, ada kesempatan yang kamu lihat di situ. Ada, Mas. Tapi as bisnis sih pasti, Mas. Iya, iya. Bukan lagi ini sih, bukan bermusik. Kalau bermusik ya Di sini kayaknya pas. musik tuh anu sih, Mas. Relatif ya. Kalau uangnya Balikpapan lebih gede aku bilang. Uang gede itu putaran uang. Iya, iya, iya. Misalkan di sana ada perputaran 1 miliar, di sini 1 miliar. Pulang Di aku. sana cuma 100 orang bersaing, di sini 10.000 Ya, orang pulang yang aku. mending ke sana ya. Ya. Kalau di sini memang putarannya gede. Makanya Jakarta sama Bali itu anak bandnya honornya paling gede.
Iya sih. Kayak Jogja gitu, kasihan. Tahu aku. Betul, masih kecil. Ya banyak kan teman-teman dari Jogja gitu Nyari, kalau ya tetap nyari event. curhat Ya, gitu ya. Yang Surabaya enggak terlalu juga. Makanya aku tuh, Mas ini gimana? Bingung juga aku menjelaskannya. Karena dari hukum bisnis, mau hukum kapitalis manapun lah, ya memang begini. Supply demand. Iya. Jadi aku tuh kenapa enggak bahas? Ya karena itu aja. Enggak ada hukum yang dukung aku. Iya. Untuk kamu jangan dibayar 100 tuh. Kok enggak ada ya hukumnya ya? Ya gitu. Iya. Semua pakar ekonomi bilang ya memang begitu. Ada kontenmu juga overthinking. Ya, Itu apa itu yang mau dibahas dari situ? aduh banyak banget konten gue ya ampun. Aku lupa itu. Bentar ya. Tapi nanti kita cari konten overthinking, tapi sebelum itu aku akan berikan dulu bukunya Ibu Sofi. Oh, Hati wah, Gembira adalah obat si paling overthinking. wah Nah, ternyata kebetulan ibu match. penulis. Iya, sudah 3 buku dia tulis. Ih, luar biasa loh, aku pengen banget nulis juga. Dia punya cara berkomunikasi itu banyak output. Podcast, Yes. buku, nge-MC, musik. Iya, Jadi, aduh sayang ibu di Singapura ya. iya, sebenarnya dia tadi salam juga enggak. Tapi dia pikir dia bilang gini, tapi kalau Bapi itu dia manggil aku Bapi. Kalau Bapi yang interview mungkin lebih pas, lebih ngerti kata dia. Ya. Iya sih. Ya udah nggak apa-apa. Jadi itu bukunya Bu Sofi, silakan Ya, selamat next menikmati. kita bedah buku ini ya guys. Nah, terima kasih. Ya. Mas Januar, terima kasih ya kehadirannya. Yes, siap. Saya merasa terhormat sekali didatangi musisi yang punya wawasan yang agak berbeda dari yang orang-orang yang saya kenal. Ini agak out of the box. Tapi yang paling seru, bagus adalah dia mewujudkannya dalam konten sehingga kapanpun, dimanapun, siapapun bisa mengaksesnya. Bukan cuma pikiran yang ada di sini doang. Yes. Bukan pengetahuan yang disimpan sendiri. Hmm. Ya, jadi Mas Januar ini melakukan tugasnya sebagai itu. Dan mudah-mudahan Mas di bisnisnya sukses, tambah sukses. Terus Amin. di konten-kontennya juga tambah seru, mulai merambah platform yang lain, YouTube segera Amin. diperjuangkan. Terus Iya. main drumnya juga makin oke. Mudah-mudahan kita ketemu di project musik. Siap mas. Someday ya. Iya, aku tunggu invitationnya aja. Oh, siap. Thank you Mas Januar. Sukses terus ya. Iya, siap. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Kita bertemu lagi di Sofi Nafi Talks di lain waktu. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Dadah.